Jadi setiap klub itu tidak punya kewajiban untuk melepas pemain. Oke. Untuk apa ada kompetisi tiba-tiba tidak mendukung timnas? Ukuran untuk seorang pelatih itu ada di tim senior sebenarnya. Hai teman-teman Nalar TV, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Hari ini bersama saya Noella Sistrina dan juga sudah ada pundit nasional yang luar biasa di sini, ada Bung Ropan. Ya, Noella, apa kabar ya? Bung? Sehat, sehat. Akhirnya ketemu lagi Bung Ropan setelah waktu itu lama kita nggak ketemu ya? Lama banget ya Bung, waktu itu kita live reaction. Tapi kalau hari ini Noella mau ngobrol-ngobrol sama Bung Ropan mengenai timnas yang dikabarkan kan belakangan ini memang lagi menjadi salah satu isu ya. Walaupun memang PSSI memberikan syarat untuk STY Bung ya, yaitu harus lolos ke 16 besar Piala Asia yang sudah berhasil diraih. Tapi juga sebenarnya ada satu lagi tantangannya, yaitu harus lulus di U23 8 besar. 8 besar. Ya. Nah, tapi ada main isunya adalah kenapa dari klub-klub bolanya sendiri tidak memberikan pemain ke timnas? Kenapa? Tapi sebenarnya itu boleh nggak, Bung, untuk melakukan itu? Begini, Noella, kalau bisa dikatakan kan banyak yang diributkan ini kok tim klub-klub di Liga 1 itu tidak memberikan pemain ke timnas. Padahal ini kan kepentingan tim nasional harus di atas segala-galanya. Yes. Oke? Nah, masalahnya yang ada bahwa ini bukan dalam ranah atau kalender FIFA. Jadi setiap klub itu tidak punya kewajiban untuk melepas pemain. Itu yang ada juga dengan PSSI sudah tahu. Jadi ini yang menjadi dilematis buat STY, buat ketua umum, buat PSSI sendiri dengan klausul itu bahwa tidak punya kewajiban. Termasuk bukan saja di Liga 1, termasuk klub-klub yang ada di luar, di mana pemain-pemain kita, pemain abroad kita bermain. Marcelino ada di Deinze, Ivar Jenner misalnya di Utrecht, ya, Rafael ada di Ado. Itu mereka Elkan Bagot sekarang yang dipinjamkan dari Ipswich ke Bristol. Ada Justin Hubner yang sekarang juga bermain di Wolves, ya di U21. Jadi mereka-mereka ini juga masih tanda-tanda besar. Apakah klub-klub akan melepaskan dengan klausul karena tidak punya kewajiban? Bukan kalender FIFA. Yang kalender FIFA resmi itu adalah yang kemarin di Qatar. Piala Asia Senior. Yang semua di bawah FIFA itu adalah di level senior. Itu yang ada. Nah, U23 ini yang menjadi diperdebatkan. Sehingga kan bilang sebenarnya harus dilepas dong. Nah, klub tidak mau, apalagi sekarang kan terbentur dengan semua klub harus konsentrasi di Liga 1. Ada namanya itu semifinal series, championship, di Liga 1 yang akan bermain di awal Mei. Jadi semua terfokus ke sana. Jadi wajar kalau klub-klub itu menahan ini. Sementara netizen penggemar sepak bola kita kan nggak mau tahu. Yang penting adalah harus melepas pemain ini demi kepentingan tim nasional. Itu yang paling. Nah, makanya PSSI ini harus cari solusinya, duduk bersama. Direktur Liga Indonesia baru, Pak Ferry Paulus, teman saya, itu sudah bilang bahwa harus dicabut juga ada mungkin klausul 23 itu di mana pemain-pemain tidak boleh dilepas oleh klub, sehingga ini untuk kebutuhan tim nasional harus kita dukung semua. Nah, dia mungkin sudah ketemu dengan pihak-pihak klub, manajer timnas, pemilik klub untuk membicarakan hal ini. Semoga ada solusi ke depan untuk klub-klub ini akan melepas. Tapi dari sisi Bung Ropan tadi bilang bahwa ini sebenarnya bukan kewajiban dari klub. Tidak. Tapi apakah itu hak dari mereka untuk tidak memberikan pemain? Dan boleh nggak PSSI ngasih sanksi untuk klub-klub yang tidak memberikan pemainnya? Nggak bisa, karena itu kan sudah punya kewajiban bahwa bukan kalender FIFA. Klub-klub tidak punya kewajiban, ya mereka nggak bisa disalahkan juga. Kecuali memang sekarang tinggal bagaimana pendekatan. Saya pikir bisa. Karena begini, terlepas dari ini bukan kewajiban, Noella. Nah, ini karena kebutuhan tim nasional harus sebenarnya harus diberikan. Tinggal bagaimana itu yang saya bilang pendekatan ini yang terjadi. Karena kompetisi itu ada tujuannya untuk mendukung timnas. Lahirnya sebuah kompetisi itu kan pemain-pemain itu muaranya harus ke timnas. Untuk apa ada kompetisi tiba-tiba tidak mendukung timnas? Harus mendukung timnas. Makanya itu harus dibuang juga, yang tidak wajar untuk bisa melepas pemain itu harus dihilangkan dulu itu. Nah, disinilah kewajiban dari ketua umum, STY harus duduk bersama. Komunikasi itu penting. Ya, apalagi kan terdengar bahwa STY sulit untuk bisa ada komunikasi dengan klub-klub. Penting. Sekarang yang komunikasi justru manajer Pak Endri Irawan, yang akan berbicara Pak Sumarji, mereka yang akan duduk bersama untuk bisa. Saya pikir bisa. Kalau bicara dari hati ke hati, dipanggil semua pemilik klub untuk kepentingan nasional, itu bisa. Tinggal pendekatan aja. Kan ada yang mengatakan juga tiap klub satu-satu pemain yang bisa dilepas. Padahal kan misalnya Persija ada 5. Bukan saja Rizky Ridho, ada Muhammad Ferrari, ada Muhammad Hanan di sana, ada Rio Fahmi, ada Doni Tri, itu Persija.
Bagaimana kalau cuma satu? Tidak mungkin. Sedangkan Persija sekarang lagi butuh untuk masuk. Kalau dia di peringkat 12 di Liga 1, dia akan berjuang untuk masuk 4 besar. Walaupun ini sulit. Kemarin mereka sudah 3 kali kalah berturut-turut. Jadi saya pikir dengan ini wajib juga mereka harus bisa mendukung tim nasional. Nah itu tadi, duduk bersamalah dengan PSSI. Bisa itu. Tapi sebenarnya mungkin nggak sih Bung dari sisi klub ya misalnya, takut pemain-pemainnya itu cedera atau performanya kurang baik untuk bermain di liga gitu ya. Tapi kan balik lagi kayak seperti Bung Ropan bilang di awal tadi bahwa ini kepentingan timnas gitu. Betul, iya. Jadi memang kalau muaranya untuk bisa mendukung timnas, oke. Nah sekarang kalau Persija tidak punya kesempatan lagi, karena semua tim itu sudah 26 laga, harus bermain 9 kali, jadi setiap klub itu harus bisa memenangkan semua pertandingan kalau masuk di atas. Namun sulit saya pikir. Persija ini sudah dengan kekalahan demi kekalahan, agak berat untuk masuk menembus 4 besar ini. Sehingga saya pikir wajar lah mereka harus bisa melepas. Karena pemain-pemain Persija itu yang dibutuhkan di tim nasional. Iya, semua pemainnya. Iya, semua pemain-pemain inti lagi malah. Yang bermain di Solo ketika mereka lolos mengalahkan Taiwan dan Turkmenistan saat itu semua bermain itu kan. Masih ada Witan padahal. Witan sudah di Bayangkara sekarang. Jadi Rizky Ridho dibutuhkan. Ya, Muhammad Rainan itu dibutuhkan. Rio Fahmi di bek kanan itu sangat dibutuhkan. Ferrari juga dibutuhkan, Donitri dibutuhkan. Jadi saya pikir oke lah kalau bisa di ini. Dan jalan keluar tinggal ketua umum lah. Kalau Pak Erik sudah panggil, udah bicara, aman saya pikir. Menurut saya. Iya, berarti sebenarnya menurut Bung Ropan harus ada yang menjembatani antara dua itu karena timnas membutuhkan pemain dari klub, sedangkan klub tidak mau memberikan pemain dari timnas. Nah, berarti kalau menurut Bung Ropan harus dari Pak Ketua ya? Iya, duduk aja bersama bicara untuk bisa ini. Karena klub-klub itu saya bilang mereka punya kepentingan untuk di 4 besar ini. Nah, kalau sudah tidak punya peluang, pasti mereka akan lepas. Kalau tidak punya peluang. Kalau bicara di 4 besar yang saat ini, yang pemain, itu kan di atas ada Borneo. Aman, 60 poin. Persib di kedua. PSIS Semarang ketiga. Bali United keempat. Jadi hanya 4 klub ini. Nah, tinggal dilihat. 4 ini ada pemain-pemain yang U23 yang akan dipanggil apa enggak? PSIS punya, Persib punya. Ya, ada Kakang di sana. Kalau di Persib kita bicara, kan Robi Darwis juga ada di sana yang bisa diambil, ada Beckham mungkin bisa diambil. Kalau PSIS itu Alfrena Dewangga misalnya akan diambil. Borneo banyak pemain, ada Fajar Faturrahman, Komang Teguh untuk bisa diambil di sana. Ada Muhammad Taufani, ada penjaga gawang Dava, Fasya, Noela yang bisa diambil. Tapi kan dia sudah aman. Cuma kalau mereka lepas mengurangi kekuatan mereka. Mereka akan bertempur di 4 besar ini. Itu yang dilematis bagi Borneo. Kayaknya Borneo ini akan berat untuk bisa melepas pemain-pemain ini. Tapi kalau mungkin cuma 1-2 untuk diminta bisa lah. Itu saya bilang kembali ke soal pendekatan. Ya. Gitu. Dan masalah pendekatan ini mungkin balik lagi ke seperti yang Bung Ropan tadi sempat mention ya, bahwa komunikasi STY sendiri mungkin dinilai kurang baik kepada coach-coach dari klub gitu. Menurut Bung Ropan gimana? Itu memang masalah dari awal ya. STY kurang berkomunikasi di sini. Tapi memang haruslah sebagai pelatih untuk bisa dengan klub-klub itu lebih sering lah komunikasi. Sehingga untuk menjembatani ini, saya pikir tidak ada jalan lain. Ketua LIP, ya Pak Ferry duduk, para manajer duduk, STY ada, ketua umum bisa ada, di sana duduk bersama. Bicara dengan pemilik klub, dengan manajer, untuk bisa memberikan izin. Kalau kita membidik target untuk 8 besar, harusnya dilepas. Menurut saya. Kalaupun mereka tidak, karena ini bukan agenda FIFA, mereka ditahan, sulit untuk bisa menembus 8 besar. Apalagi kalau STY bisa mencari solusi lain, Novela, untuk mengambil dari klub-klub yang lain. Berat. Karena mereka kan yang belum pernah merasakan di tim di kualifikasi ini, kemudian pemain-pemain baru yang ada di U23, untuk membentuk lagi mereka, untuk bisa punya chemistry yang sama. Sulit. Dengan waktu yang sangat dekat. Di April tanggal 15 sampai 3 Mei. Mana bisa mencari pemain-pemain baru lagi yang nggak susah, menurut saya. Agak berat. Iya, dan pada dasarnya juga sebenarnya persoalannya ini kan balik lagi mungkin karena padatnya jadwal pertandingan, maka pemain dari klub sendiri nggak mau pemain cedera dan performanya tidak bagus. Tapi sebenarnya persoalannya, Bung, kalau kita lihat dari pemainnya, dari tadi yang kita bahas dari klub, dari pelatih gitu, dari pemainnya sendiri, padahal kan pasti punya keinginan besar untuk bermain di timnas dong, karena kan itu kesempatan yang besar sekali untuk mereka. Nah, gimana kalau kita lihat dari sisi pemainnya, Bung? Karena kan pasti secara nggak langsung mereka yang seharusnya bisa perform di timnas jadi harus tertahan gitu. Tidak ada pemain yang tidak mau untuk bermain di tim nasional. Tidak ada. Pasti semua punya kerinduan ini. Dan mereka kan merasa ini merah putih ya. Kalau di dada itu mereka harus tampil. Cuma juga mereka terbeban di sini karena mereka kan punya kontrak dengan klub juga. Ketika tidak ada agenda FIFA untuk bisa melepas itu, mereka harus bisa menghormati juga. Itu yang sebenarnya dilematis buat mereka. Mereka dibayar, mereka digaji oleh klub.
Iya. Iya dong. Iya. Jadi mereka harus patuh dengan kebijakan atau dari manajemen yang ada. Betul. Nah itu untuk mencari win-win ini, ya itu PSSI yang harus turun, ya Pak Ketuanya harus turun untuk bisa membicarakan ini. Saya pikir kalau ini bicara adalah solusinya pasti ada. Tapi dengan cara apa? Kalau menurut versi Bung Ropan dengan cara apa? Menjembatani Pak ET, PSSI menjembatani dengan cara apa? Apa yang harus dilakukan, Bung? Iya, memanggil semua klub-klub ini untuk duduk bersama untuk membicarakan kepentingan nasional di sini. Walaupun klub juga punya kepentingan juga mereka kan, karena bentrok dengan jadwal kompetisi. Yes. Ya itu yang harus dilihat juga. Apakah ini kompetisi misalnya diliburkan? Kalau dia diliburkan, di mana klub-klub itu punya pemain-pemain harus disodorkan ke U23, ini kan juga masalah biaya. Karena PT LIP juga sudah bilang ini soal masalah biaya juga penundaan kompetisi untuk diundur ke belakang lagi. Jadi akan dihitung-hitung juga. Atau hanya klub-klub yang punya pemain-pemain ini yang harus menunda. Itu dia saya pikir. Sehingga mereka tidak bisa ikut. Tapi ya PT LIP sudah bilang kalau ini dirubah lagi, jadwalnya akan sulit. Karena memang ada konsekuensinya soal uang lagi. Tidak lepas dari situ. Tapi harus dihitung aja. Namun saya pikir masih ada. Masih ada tuh cara jalan terbaik untuk bisa membuat klub itu bisa memberikan pemain dia. Dan tentunya kita semua juga berharap seperti itu ya. Oh iya. Agar pemain-pemain terbaik dari klub juga bisa berpartisipasi dan perform di timnas juga. Iya. Makanya itu kan sudah dibilang oleh oleh Direktur LIP bahwa harus dihapus itu yang ada syarat tuh di U23 itu yang ada ya dihapus aja dulu sehingga klub-klub itu untuk berikut bisa memberikan pemain. Kalau klub-klub yang tidak punya kewajiban untuk melepas pemain mereka akan tetap berkegang di situ dengan klausul itu. Tapi kalau itu sudah dihapus, setiap klub wajib untuk bisa memberikan pemain ke tim nasional. Nah, kalau ada di situ bahwa setiap klub paling tidak 45 menit untuk bisa memainkan pemain itu di Liga 1 45 menit U23-nya. Nah, itu mungkin harus dihapus aja. Sehingga semua klub wajib jika ada pertandingan walaupun ini bukan di bawah FIFA tapi mereka harus bisa menyodorkan ini ke tim nasional karena kan paling penting di tim nasional. Semua di tim nasional. Apalagi memburu target. STY kan sudah bilang bukan saja diberi kesepakatan dengan Erik. Pak Erik ini adalah 8 besar. Sehingga dia akan diperpanjang sampai 2027. Tapi STY bilang jangankan 8 besar. Ya. Saya ingin ke 4 besar. 4 besar, ya. Karena di Piala Asia U23 ini itu kalau kita bisa lolos ke 4 besar, Noela, peluang kita untuk hadir di Paris, di Olimpiade musim panas, itu terbuka. Karena peringkat 1, 2, dan 3 itu akan lolos langsung ke Paris, Olimpiade musim panas. Peringkat keempat akan bermain dengan wakil Afrika Selatan, Guinea kalau nggak salah, untuk memperebutkan 1 jatah. Jatah itu yang akan lolos ke Paris. Jadi memang kemungkinan untuk, makanya STY bilang, kalau semua pemain kita lengkap, ada di situ, kita pasti lolos. Itu keyakinan STY. Asal tidak ada yang nggak datang begitu, semua akan bersama-sama ikut di dalam tim ini. Seperti di kualifikasi kemarin di Solo. Nah itu ya. Jadi ya kita tunggu aja bagaimana. Gitu. Boleh bocorin sedikit, dibahas sedikit Bung, kira-kira kekuatan Indonesia nanti di Piala Asia U23 seperti apa di grup A nanti? Kita satu grup di grup A itu dengan tuan rumah. Ini kan semua grup keras ya. Australia, tanggal 15 main lawan Qatar. Ya. Tanggal 18 kita lawan Australia kalau nggak salah ya. Terakhir 21 lawan Jordania. Semua tim yang kuat. Nah kalau kita timnya tidak lengkap, sulit Noela untuk bisa bersaing, untuk bisa membuat langkah yang lebih panjang untuk bisa lolos ke 8 besar. Tapi kalau semua yang saya bilang tadi, Justin datang, Ivar Janner datang, Rafael datang, kemudian ada pengambilan sumpah dari Nathan Cho yang tertunda, dia kan tinggal ambil sumpah. Nathan Cho itu 22 tahun. Dia bisa dipanggil untuk perkuat U23. Kalau Nathan Cho ada, lebih kuat kita. Dengan Justin Hubner yang ada, Elkan Bagot ada. Artinya di belakang itu bisa Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Elkan. Ini sangat kuat. Kita masih punya Pratama Arhan yang bermain di Suwon. Dan Suwon sudah mengatakan dia memberi izin buat Pratama. Karena ada lobby-lobby dari STY juga di sana. Ya, sehingga dia bisa datang, ini suatu kegembiraan, dia bisa ada. Nah, kalau Persija bisa melepas Rio Fahmi, kita punya kekuatan di kanan dengan Rio Fahmi. Jadi bermain dengan 3-4-3, skema dari STY, ini akan bagus. Karena Persis Solo pasti akan lepas Ramadan Sananta. Ya, dia ada di atas. Marcelino kalau dilepas dia akan bermain di tengah. Bersama dengan Ivar Jenner. PSS Sleman, Bung? Hoki. PSS Sleman saya pikir tidak punya peluang untuk bisa bersaing masuk 4 besar. Walaupun mereka katanya butuh hoki, mereka tidak punya striker, tapi mereka butuh hoki. Tapi kan harus dilihat, butuh hoki ini, apakah you punya peluang untuk bisa masuk 4 besar. Karena 1 jatah itu sudah diambil oleh Borneo.
Jatah kedua mungkin Persib. Ya kan? Tinggal ketiga 4. Nah, di bawah itu urutan 5, 6 itu ada Persik Kediri sama Madura United yang punya peluang bisa bersaing masuk ke 4 besar. Nah, Sleman itu udah di posisi mana? Persija aja di peringkat 12 misalnya. Kalau Sleman di bawah itu untuk masuk agak sulit. Mendingan lepas. Mungkin dia ingin bahwa menyelesaikan pertandingan ini dengan hanya 1 striker, takut kalau Hoki cedera atau bagaimana dia nggak punya striker. Ya kan? Tapi kalau memang saya pikir untuk tim nasional dia harus ada. Dia harus diambil. Karena melihat positioning tadi itu nggak ada kesempatan lagi untuk bisa bersaing masuk 4 besar. Kalau bicara di series championship. Jadi lepas aja Hoki untuk bisa ambil. Karena Hoki kan bagian dari satu untuk di U23. Betul. STY akan ambil. Kalau saya lepas aja. Ambil dia gitu. Terakhir Bung Ropan, pertanyaan pamungkas untuk episode kali ini ya Bung Ropan. Seberapa optimis Bung Ropan STY bisa meloloskan Indonesia ke 8 besar Piala Asia U23 jika nanti? Pembicaraan kita Noela kembali ke awal bahwa semua lengkap, semua datang pemain-pemain itu. Kemudian yang ada di Liga 1 lepas pemain mereka. Saya yakin kalau bicara seberapa optimis untuk 8 besar kita dapat. Saya tidak, untuk 8 besar kita dapat lolos. Ya. Saya tidak berbicara seperti apa yang keinginkan oleh STY bahwa kita akan ke 4 besar. Nanti dulu lah itu. Kita fokus dulu ke 8 besar. Karena dengan target 8 besar berarti STY akan ke 2027. Itu kan sudah dijanjikan oleh Pak Ketua. Betul. 16 besar di Piala Asia tim senior sudah dapat. Kemudian sekarang di 8 besar. Itu dulu kita kunci. Walaupun sebenarnya, Noela ya, ini saya bicara juga buat yang menonton di Nalar ini dan lewat di kita ini ya, bahwa ukuran untuk seorang pelatih itu ada di tim senior sebenarnya. Bukan di U23. Karena kan U23 tidak dalam kalender FIFA. Kalender FIFA itu ada di tim senior. Sehingga STY sebenarnya paling enak itu ditaruh di senior aja. Kalau dia bisa membawa tim kita menang 2 kali lawan Vietnam, kan kita lolos ke putaran ketiga. Ini kan sejarah. Dengan situ lolos aja udah diperpanjang aja. Nggak usah tunggu di U23. Walaupun ada kesepakatan itu di 8 besar kan. Pak Erick bilang 8 besar baru bisa diperpanjang. Nggak perlu tunggu situ aja. Gagal pun kita di senior yang jadi ukuran sini. Karena ukuran FIFA itu, poin nilai-nilai yang ada itu di senior. Bukan di junior. Jadi saya pikir kita bisa fokus dulu di senior dulu lawan Vietnam aja. Ya, jadi sebenarnya laga menghadapi Vietnam nanti juga ini krusial. Laga yang sangat krusial untuk nantinya ya, Bu. Kalau kita kalah, selesai. Ya kan? Tapi kalau kita lolos memilih mana? Kita lolos membuat sejarah untuk bisa ada di depan mata tuh Amerika, Meksiko dan Kanada. Piala Dunia 2026. Atau di U23. Saya pikir senior dong. Pasti Noela setuju. Kalau kita bisa hadir di Amerika kan kebanggaan besar buat kita. Pasti. Walaupun kita katakan kita bisa lolos di Olimpiade, lebih penting Piala Dunia dong. Itu paling penting, tim senior kan. Karena itu yang akan berpengaruh di peringkat FIFA. Hitungan itu bukan ada di junior, U23. Hitungan semua ada di senior. Begitu. Jadi saya optimis. Kalau bicara optimis, saya optimis. Optimis ya, 8 asal besar lengkap, ya. pemain asal lengkap. dengan pemain lineup lengkap. Dan kalau 4 besar? Kalau 4 besar, saya pikir kita 50. 8 besar dulu lah. Baru kita 4 besar pasti ya kita semua ingin ke sana kan. Pasti. Tapi kalau kita sudah 8 besar, ini paling penting. Untuk nasib STY juga ke depan. Untuk dia bisa melangkah lebih jauh gitu. Dan itu juga nanti kita akan lihat ya teman-teman Nalar bahwa nanti dalam laga menghadapi Vietnam, kata Bung Ropan juga ini kan salah satu game krusial juga untuk 2026 nanti. Selain itu juga kita akan lihat nanti di U23 bulan April nanti. Bulan April, ya. Bung Ropan ada yang mau disampaikan terakhir mungkin? Ya, bagi pendukung tim nasional saya berharap ya semua harus optimis ya mendukung tim nasional kita baik di senior maupun di U23. Dan kita berharap bahwa klub-klub yang tadinya tidak ingin melepas pemain semua bisa melepas untuk kepentingan tim nasional. Karena ini juga untuk bagi STY bisa ke 2027 kalau kita dengan semua pemain yang lengkap bahwa tim U23 kita bisa melangkah lebih jauh sampai ke 8 besar. Tapi sebelum ke sana kan kita berdoa untuk tim senior kita. 21 dan 26 Maret menghadapi Vietnam. Nanti. Dengar-dengar Bung Ropan mau nonton langsung di Vietnam nih ya, Bung? Sepertinya begitu, ya. Sepertinya begitu ya. Tanggal 23 24 kalau memang ini ke sana ya, kita ke Hanoi lah, ke Maidin untuk bisa melihat. Luar biasa, luar biasa. Yang penting menang dulu Noela, menang dulu di GBK. Di GBK menang dulu kita. Itu yang paling penting juga. Oke, Bung Ropan terima kasih banyak buat analisanya hari ini Bung Ropan dan teman-teman Nalar TV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Noela Sisrina pamit undur diri. Sampai jumpa.